Sesuatu yang kau cari apabila kau mengandalkan kepada Tuhanmu, dan akan sulit sesuatu yang kau kejar apabila kau hanya mengandalkan dirimu sendiri. Ini sudah kunci. Qultu idza uridat laka hajatun, idza uridat nalikane den tampakkan laka kepadamu apa hajatun, satu kebutuhan, min hawaijid dunya, dari beberapa kebutuhan dunia, wal akhirati, lan kebutuhan akhirat, wa aratta, dan kau mengendaki antak dia untuk supaya ijabah, supaya terpenuhi, terkabul laka bagimu syai'an dengan cepat. Kalau kamu ditampakkan satu kebutuhan, tahu-tahu Allah menampakkan di depan kita itu kita butuh sesuatu. Istri sakit, butuh duit untuk ngobatin, mama. Waduh, nggak punya duit ini. Muridat laka, ditampakkan kepadamu satu kebutuhan, baik kebutuhan urusan dunia maupun urusan akhirat sekarang. Wa aratta an taqdiyalaka syari'an, dan kau pingin diberikan, dikabulkan dengan cepat. Fatlubha, maka carilah kamu ing hawaijid dunya wal akhirah billahi, kelawan nyuwun, minta pertolongan kepada Allah. Wes beres urusan. Selama ini kita tidak. Saya pengen tahu, ketika kita besok mau bayar listrik nggak punya duit, itu sholat 2 rakaat malam, itu sholat 100 rakaat dulu, 1000 rakaat dulu, nangis sangat sama Allah, apa ngandalan temennya, utang dulu. Utang dulu. Nah itu awal seperti itu masalah ya. Jadi besok utang terus saya kira menyelesaikan masalah. Jadi selama ini kita itu seolah-olah tidak percaya bahwa Allah itu sangat mudah untuk menyelesaikan sesuatu. Itu keyakinan yang harus mantep itu, Pak. Karena itu berhubungan dengan keyakinan kita nanti mati husnul khotimah atau tidak. Kalau kita ini sudah yakin dengan Allah, dengan sesuatu yang kita lakukan, oh saya pasti akan ijabah, akan dikasih. Kemudian dia nanti, oh aku pasti meninggal husnul khotimah. Prasangkanya itu Allah akan di situ. Anna inda dzanni abdi bi. Aku itu ada di prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka baik, pasti baik kejadiannya, tapi kalau prasangka buruk, pasti buruk. Kalau nggak percaya sekarang, bayangin besok kalau umur 70 tahun kalau nyampe stroke nggak nanti? Jangan-jangan saya nanti stroke nih, stroke. Ya kejadian. Wah, sampai kadang-kadang kita itu, Pak, saking tidak yakinnya sama Allah, kita nyolahkan anak, kemudian pendidikannya ditinggikan. Kemudian cuma ditinggikan gitu, ketika ditanya temennya, ditanya saudara kita, sekolahan yang tinggi lah, saya nggak bisa sekolah sampai S2 ya, S2 lah. Siapa tahu nanti kalau sudah tua, takutnya kita udah nggak bisa ngapa-ngapa, minta bantuan anak. Tapi nyata itu nanti minta bantuan benar itu nyatanya. Kalau sampai kayak gitu. Jadi kita sendiri kadang-kadang itu Allah itu dinomor duakan, seolah-olah anak itu bisa membantu orang tuanya. Tidak, Allah yang menentukan perjalanan hidup. Maka gini, sekolahkan anak, biarkan untuk dia. Jadi jangan punya bayangan bahwa nanti, ya siapa tahu nanti saya sudah nggak kerja di PT lagi, nggak punya duit, udah tua, nggak bisa ngapa-ngapa, kan ada anak bisa dibantu. Itu nanti lihat saja. Kalau kita nggak istighfar, satu saat pasti kita akan dibantu dengan putra kita. Jadi jangan punya keyakinan menyimpulkan satu kesimpulan sendiri yang tidak baik. Jadi kalau berprasangka positif lah, yang paling itu husnudzon billah, yaitu prasangka baik dengan Allah sama. Jadi kalau di sini ya, idza uriddat laka hajatun, kalau engkau punya hajat, punya kebutuhan dari beberapa
kebutuhan urusan dunia maupun akhirat, dan engkau pengen terkabul, pengen terpenuhi kebutuhan tadi dengan cepat, fatlubha billah wa tatlubha binafsika. Kamu jangan pernah mengandalkan dirimu, andalkan Allah, kemudian jangan pernah mengandalkan dirimu. Mungkin kita itu sekarang bisa ngibadah ini nggak masuk akal juga, Pak. Nggak masuk akal. Arab dari sini itu jaraknya berapa? 1000 kilo. Nabi Muhammad di Arab, di Madinah, di Mekah. Kok nyampe sini, Pak? Itu aja sudah nggak bisa dipikir pakai akal. Zaman dulu gimana itu? Nggak ada HP ya, nggak ada HP dan lain-lain. Tapi kenyataannya kita hari ini, ketika berita itu datang kepada kita, lu Muhammad itu Nabi lu, kenapa bisa percaya? Ayo, kenapa bisa percaya? Tapi ada orang yang deket-deket Mekah nggak percaya. Kenapa jauh segini percaya? Belum pernah ngelihat, dapat cerita doang, nggak pernah dapat untung duit apa. Kamu percaya Muhammad nggak? Kasih duit 1 juta, nah itu baru. Kita kan nggak seperti itu. Kok tahu-tahu Allah memberikan kita kepercayaan itu. Bahkan sampai hari ini, ketika sekarang kamu milih duit 5 juta, apa kamu milih kafir? Saya kira orang yang duduk di sini, saudaraku semua, nggak akan milih kafir. Pasti 5 juta ambil saja, aku tetap menjadi orang Islam. Itu saya yakin ini. Selemah-lemahnya kita, kalau disuruh pilihan seperti itu hari ini loh ya, hari ini, kecuali yang punya utangnya udah 2 miliar itu, udah puyeng itu, anaknya sudah, istrinya sudah minta cerai, nah lain-lain gitu. 5 juta dulu dah gitu, nanti langsung syahadat lagi dah. Itu lain. Itu pun kita nggak bisa bayangkan kok. Nggak bisa bayangkan apa yang terjadi, kita itu nggak bisa bayangkan. Keimanan yang muncul itu secara tiba-tiba juga. Bahkan keimanan ketika kita meyakini sholat jamaah itu istimewa. Kok ada tarikan, sedangkan orang lain nggak ada tarikan itu. Kita ada tarikan. Kenapa pengen jamaah? Ada orang yang yang penting sholat lah di rumah dan lain-lain. Tapi kenapa tarikan itu ada dan kita menjadi takdir? Bahkan kita bayangkan. Saya yakin semua tidak akan pernah bisa bayangkan tadinya. Bapak duduk di sini nih nggak pernah bayangkan. Akan duduk di situ nggak akan bayangkan. Tak kasih 1 miliar kalau pernah bayangkan. Pernah bayangkan nggak? Kalau dosa tadi langsung mati tapi. Nggak pernah bayangkan. Maksudnya dari rumah itu nggak akan pernah bayangkan duduk di sini, Pak. Nggak kan? Itu nggak kebayang. Beliau yang kesini semua menghadap sini nggak kebayang. Tadi akan duduk kesini nggak kebayang. Yang kesini juga kebayang juga. Bapak juga nggak kebayang akan duduk menyendiri. Menghadap sini nggak kebayang. Maka takdir itu yang sebetulnya nyata sekali. Kita itu sebetulnya ada musabibul asbab, ada zat yang menimbulkan, yang mengadakan asbab sehingga menjadi akibat. Nah, musabibul asbab. Nah, kalau kita duduknya di sini, duduk bertempat aja ini bukan rencana kita. Berarti kita duduk di sini sudah ditulis itu. Nanti tanggal sekian si A, si B, si C itu nanti ngaji di Masjid Ar-Rahmah. Sudah ditulis. Terus mau ngapain kalau ditulis? Urusan duit, urusan rezeki, urusan makan, urusan jadi jualan, jadi opo kita juga ditulis semua. Jadi wes penting didik putranya, kalau pengen kuliah biar kuliah, sekolah. Wes rezeki nggak usah dipatok, Pak. Kamu harus jadi gini, tidak usah. Wes. Karena Allah yang ngatur. Nah, ini yang konsep kita itu keyakinan harus seperti itu. Nanti kadang-kadang kita keliru masalahnya. Sering keliru berkeyakinan. Fa innaka idza talabtaha, fa innaka mau satu menisira, maka sesungguhnya kamu idza talabtaha, ketika kamu menyuprih mencari sapa kamu ing hajah billahi kelawan minta pertolongan Gusti Allah, tayassara, mongko bakal gampang, mongko mudah. Karena sesungguhnya kalau kamu mencari hajat, mencari kebutuhan kamu untuk terpenuhi tadi, diserahkan minta pertolongan Allah, tayassara, pasti mudah jalannya. Tayassara pasti mudah, opo amruha urusannya hajat tika. Wasahlan dan mudah opo qadha mendapatkan sesuatu hajatnya tadi. Itu dulu yang ditanamkan, berarti setiap butuh ngadep Allah dulu. Seorang bayi kecil saya sampaikan,
Karena Allah tahu bayi kecil itu butuh makan. Maka tanpa ada sebab apa-apa, dia nggak bisa ngomong, nggak bisa ini. Kemudian anak kecil nangis. Begitu nangis orang tuanya, dikit, wes ngeleh kowe nduk. Kamu aus ya? Ya kan? Begitu aus pun nggak diambilin sprite kan, diambilin susu. Coba diambilin sprite atau arak, apa minum apa? Topi miring ya. Kacau. Itu nurani, Pak. Itu nurani yang memang muncul dengan sendirinya. Jadi kita itu ada ilham. Jadi ilham itu ada berhubungan dengan kebaikan, ada ilham yang berhubungan dengan kemaslahatan. Anak kecil belum pernah diajarin. Setelah jalan, dia itu ketika ada lubang gitu nyebur. Tapi dia tahu, Pak. Tahu dia punya insting, punya ilham. Tahu dia itu hati-hati. Itu ilham. Wa in talabtaha bi nafsika sa'uba qaluha. Dan kalau kamu mencari sesuatu yang kamu inginkan tadi dengan mengandalkan dirimu, sa'uba qaluha, maka akan sulit qaluha mendapatkannya. Hajat tadi. Wa ta'assara, dan susah apa amrah urusannya. Pasti susah urusannya. Wala yatafaqahu wa yuhbasu amrun talabtahu bi rabbika wala yatassara wa yashula. Amrun talabtahu bi nafsika, sama. Ini artinya sama. Dan tidak akan terhalang dan tidak akan yuhbasu itu tertahan. Sesuatu yang engkau ketika mencari itu selalu bersandar kepada Allah, tapi sebaliknya, dan tidak mudah ketika kau mencari sesuatu sedangkan kau hanya mengandalkan dirimu sendiri. Qala ta'ala hakian an sayyidina Musa alaihi salam. Qala ngendika sapa Allah taala, berfirman sapa Allah hakian ahli menceritakan an sayyidina Musa, yaitu dari Nabi Musa alaihi salam. Wa qala Musa liqaumihi, wa qala ngendika sapa Musa, Nabi Musa liqaumihi, pada kaumnya, ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Jadi Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ista'inu, jaluk pitulungan sira kabeh bilai kelawan Allah, wasbiru, dan sabar. Mintalah kamu pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Kunci itu doang. Minta pertolongan, sabar. Innal ardo, sesungguhnya bumi ini iku yurithuha, marisake sapa Allah, mewariskan sapa Allah hak ing bumi man terhadap orang yasha, yang berkehendak sapa Allah, min ibadi, dari hambanya Allah. Minta tolonglah kamu semua kepada Allah dan bersabar. Sesungguhnya bumi ini diperuntukkan, diwariskan bagi orang yang dikehendaki dari hamba-hambanya Allah. Jadi gak usah khawatir. Banyak orang yang jadi presiden itu gak nyangka kalau jadi presiden, Pak. Wong saya itu dari dulu juga di pesantren juga gak nyangka jadi sekarang bisa di depan Bapak semua, terus kemudian membaca kitabnya. Itu pun gak ada bayangan sama sekali. Tahunya saya dulu belajar saja, waktunya ngaji, waktunya belajar. Tidak ada bayangan sama sekali besok jadi opo. Wes penting ngaji. Jadi enak. Makanya kalau kita nyekolahkan putra kita, ketika kita mondokkan putra kita, nggak usah punya tujuan biar kamu jadi ustadz, nggak usah. Nanti nyesel kalau jadi bukan jadi ustadz, malah jadi presiden lagi. Jadi serahkan kepada Allah. Wes waktunya sinau, waktunya belajar, biarkan dia belajar. Waktunya di SD, wes dia disuruh rajin belajar di SD itu. Waktunya di SMP belajar. Gak usah punya angan-angan apapun. Itu Allah yang sudah punya rencana kok. Sebenarnya judulnya pinter waktu sekolah.
Pinter-pinter, SMP-nya suruh pinter, suruh belajar waktunya belajar, SMA pinter. Nanti jadi opo, jadi dokter, jadi opo itu Allah yang atur. Secara otomatis itu, Pak.